Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar Sobat Imajiner? Ya selalu sehat kan? Oke, muka begitu. Dan yang jelas tetap bahagia gitu ya, bersama keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Sobat Imajiner, ya rasanya kalau kita mengamati perkembangan dari sistem komunikasi era sekarang, wah luar biasa ya. Sehingga orang sekarang kayaknya sudah familiar dengan istilah online offline. Ya, kalau ada singkatan dalam bahasa Indonesianya, daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Ya, tapi ternyata semuanya sepertinya memang untuk digunakan mudah dan juga boleh dibilang efisien begitu kan. Tapi ternyata masih perlu juga untuk diadakan kajian-kajian dalam penerapannya. Ya mungkin terkait tentang keabsahan atau sisi hukum dan juga efektivitas dari hal-hal yang terkait dengan tadi urusan online atau daring tadi. Ya walaupun sekarang ya sudah sering katanya ya diadakan secara virtual, ada webinar, kemudian telekonferensi dan sebagainya. Oke, kita ikuti saja lah obrolan santai berikut ini. Usum apa ki? Usumnya yang jelas kan usum muda. Tapi alhamdulillah itu terus banjir wis ora temen-temen ra. Ya jelas memang ya yang namanya hujan kan satu barokah ya. Maksudnya kan segala kehidupan di atas bumi kan Betul. itu air, dimana hujan ini kan mengirim air. Cuma saya kadang-kadang terbayang andai kan Tuhan itu memberi satu peristiwa hujan tapi virtual gitu. Lah itu seiring dengan ya hal-hal yang menjadi perkembangan terakhir dengan terutama masa pandemi kan ya ini begitu populer istilah virtual, online, offline. Gitu, daring. Nah, during, sekarang kata during. Ya. Jadi ini semua kan kaitannya dengan masalah hubungan atau komunikasi satu pihak dengan pihak lain, gitu kan? Makanya ketika ada yang namanya pembatasan interaksi, distancing, social distancing dan sebagainya, ini kan menjadi muncul pemanfaatan teknologi ya untuk tadi tetap bisa mengadakan komunikasi walaupun dalam jarak khusus tidak langsung kan berarti ya. Kalau misalkan istilah daring online kan berarti tidak langsung face to face kan. Nah itu yang kadang-kadang sebenarnya ada persoalan substantif di situ. Karena yang namanya teknologi itu apapun itu pasti tidak punya rasa. Tidak punya rasa dalam hati ya. Jadi kalau kita berhadapan secara emosional, secara emosi, kita ketemu itu adalah pertemuan emosional juga kan. Iya. Jadi ada rasa yang kita bangun. Tapi ketika kita berjauhan, ini ada yang kurang itu, menurut saya. Iya. Masalahnya kalau saya juga agak saya lebarkan begini. Kalau komunikasi berjauhan itu hanya lewat satu mediumnya adalah suara atau audio, itu bisa jadi secara rasa ada lebih. Tetapi kalau mediumnya itu ada suara, ada gambar, itulah yang mungkin justru agak hambar. Kalau tidak secara langsung dengan tadi entah itu virtual atau online lah istilahnya kan pasti ya, pasti ada sekian detik per sekian detik itu ada jeda ya. Iya. Suara sampai kepada tempat itu pasti jeda. Dan itu kadang-kadang maaf ya untuk sekarang itu menurut saya belum begitu canggih lah. Artinya bagaimana kita acara yang virtual itu atau online itu bisa sejelas-jelasnya. Pasti ada kondisi tertentu yang menjadikan kekurangan. Ya tetap, maksudnya kemungkinan terjadinya gangguan teknis itu kan kadang sangat besar terjadi. Nggak tahu kita kalau di negara yang sudah teknologinya luar biasa ya. Ya, nah sekarang kalau kita lihat walau bagaimana karena tuntutan kondisi ya, tuntutan keadaan kan interaksi dalam pembelajaran juga akhirnya tidak face to face, tidak tatap muka.
Itu banyak yang hilang. Dengan daring, dengan Banyak yang hilang di dunia pendidikan ini, banyak yang hilang. Satu contohnya, bagaimana kita akan melatih hafalan anak-anak kita. Ya, susah itu. Kemudian juga pembinaan karakter. Karakter itu pembiasaan, pengulang-ulangan, kemudian keteladanan. Itu yang bisa mendidik anak. Ya. Dan itu tidak bisa daring itu. Iya. Jadi hal semacam itu kan tidak mungkin dilakukan dengan daring karena istilahnya kan butuh interaksi langsung. Ya, interaksi. Jadi tadi faktor emosional masing-masing antara komunikasi dengan komunikatornya itu kan akan terasa sekali. Iya, makanya kan walaupun ini sebuah, kalau saya bisa mengambil istilah kedaruratan juga ya, karena kondisi ya. Kan kita bisa menyaring bagaimana keluhan-keluhan dari kalangan orang tua murid dengan pembelajaran via daring sekarang. Nah, kemudian lagi ada yang juga memang merasa kurang pas juga ketika interaksi yang dilakukan itu tidak berlangsung secara komunikasi langsung face to face ya. Misalnya katakan sekarang kan dalam konferensi, dalam justru persidangan di pengadilan kan juga ada yang istilahnya online gitu ya. Betul. Jadi memang menurut saya ini pandemi ini bisa mengkayakan kita karena kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk berinovasi dalam banyak hal. Ya. Tapi persoalannya juga soal keabsahan. Contoh gini, di bidang agama umpamanya kan muncul sekarang, bagaimana bisa nggak pernikahan daring, khotbah daring. Ya. Ini kan menjadi wacana fikih ya, wacana keabsahan apakah bisa atau tidak. Nah, mungkin dalam dunia hukum pun yang sebenarnya begitu. Ya. Daring ini bisa diabsahkan apa tidak? Kalau absah apakah sudah saling setuju antara pihak dan pihak yang lain apa tidak? Ya, pihak terkait istilahnya mahfum setuju semua untuk dilakukan dengan pilihan tertentu gitu. Nah, itu jadi saya kira wacana ya. Persoalannya ketika wacana itu harus segera dilakukan. Harusnya wacana, kemudian dipersiapkan perangkatnya, aturan-aturannya ketika daring berdiri. Jadi tidak hanya alasan kedaruratan semata. Wah, ini karena darurat, kita daring aja lah, umpamanya kayak gitu. Tapi ahli fikihnya belum berkumpul umpamanya untuk menentukan itu. Iya, banyak hal yang memang akhirnya menjadi wacana yang harus juga segera diadakan satu kajian ya, gimana kira-kira untuk keabsahan dari maksudnya bentuk-bentuk baru yang akan dilaksanakan. Jadi menurut saya memang harusnya ya, mungkin ya, artinya ini saat untuk para ahli atau ahli apapun, ahli teknologi, ahli keilmuan di bidang-bidang lain untuk membetot, bahasa saya membetot peristiwa-peristiwa kekinian ini kepada penyesuaian terhadap teknologi. Andaikan ini peristiwa A, maka dibahas kemudian baik dari sisi keabsahannya, keselarasannya, keadilannya dan sebagainya dijadikan perangkat dulu. Tidak kemudian ini dipaksakan untuk dilaksanakan pada saat ini juga sebelum ada aturan-aturan soal keabsahan loh. Kalau soal benar salah politik dan sebagainya itu monggo, tapi kalau soal sudah kita meyakini bahwa ini sebuah kebenaran, ini sebuah sah dan tidak sah bagi umat beragama, saya kira akan menjadi pergulatan pemikiran yang cukup hebat. Iya. Jadi itulah yang namanya perkembangan yang terjadi menuntut juga bagaimana manusia untuk bisa memikirkan terutama dari tadi misalnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan ini keabsahan gitu. Soalan itu. Ya, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita dan insya Allah di kesempatan lain bisa kita sambung lagi dengan hal-hal yang lain lah. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner Lugas Bersahaja.